Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan sosial, terhadap pendidikan seksual. Kita sudah sampai kepada pendidikan anak umur 10 sampai 14 tahun, yang orang bilang dikatakan masa pubertas. Masa ini menurut ahli pendidik adalah masa-masa yang sangat rawan. Kalau kita tidak bisa mendidiknya dengan baik, maka anak akan menjadi anak yang liar, tidak mempunyai akhlak, dan mereka tentunya akan melakukan kejahatan-kejahatan atau ketimpangan-ketimpangan yang lain, yang ini menjadi tanggung jawab orang tua atau pendidik. Kemarin kita telah bicara tentang bagaimana tanggung jawab pendidik atau orang tua di dalam pengawasan internal terhadap mereka, anak-anak kita. Dan pagi hari ini kita lanjutkan bagaimana tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pengawasan secara eksternal. Pengawasan secara eksternal ini pertama hendaknya orang tua atau pendidik menghindarkan anaknya dari bahaya film-film porno atau pertunjukan-pertunjukan yang mengumbar kebebasan seks. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam zaman sekarang ini media sudah banyak. Karena itu pendampingan orang tua terhadap anak di dalam mengawasi anak, apa yang dilihat oleh anak, maka ini adalah sangat-sangat penting. Sekarang bukan hanya film Indonesia, akan tetapi film mancanegara. Ada dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang dari Turki dan sebagainya. Kita perlu ada memilih-milih mana yang bisa dilihat, mana yang tidak bisa dilihat. Dan ini adalah sangat sulit karena sudah keterbukaan media, bapak-bapak, ibu-ibu. Apapun ini merupakan tanggung jawab pendidik atau tanggung jawab orang tua. Yang kedua adalah hendaknya orang tua atau pendidik memperhatikan mode pakaian wanita yang menyolok. Ini juga. Karena apa ya? Berapa banyak sekarang mode-mode pakaian yang dipaparkan, entah mungkin di majalah, mungkin di yang lain-lain, yang menunjukkan mode pakaian wanita yang menyolok. Tentu hal ini akan dapat merangsang seksual anak. Kemudian yang ketiga, bebas ya. Hendaknya orang tua adalah menghindarkan anaknya dari pergaulan bebas dan bebas seks.
Ini juga sudah kami katakan ya. Mereka dicekoki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kan ada namanya zaman permissiveness, yaitu zaman ibahiyah, serba boleh. Jadi ada orang yang mengatakan seks itu kan sama dengan makan dan minum. Kalau butuh seks, ya sudah, jajan. Ini adalah sangat bahaya. Karena itu berapa banyak pergaulan bebas antara muda-mudi. Bahkan kalau kita melihat di televisi, mendengar di surat kabar ya Allah, sampai ada pesta-pesta seks dilakukan oleh anak-anak yang umur yang SMP itu. Ya Allah, bagaimana ke depannya kita ini? Yang keempat adalah bahaya narkoba, minuman keras, dan zat adiktif lainnya. Ada ganja, ada sabu-sabu, ada ekstasi, dan itu sudah merambah di tengah-tengah masyarakat muslim, merambah di masyarakat kita. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab pendidik, bagaimana anak-anak kita ini terbebas dari itu semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendidik atau orang tua tidak cukup hanya memberikan pengawasan, tapi hendaknya berusaha mengarahkan anak agar mempunyai akhlak yang terpuji, terhindar dari akhlak yang tercela yang dapat menghancurkan kehidupan ini. Abdullah Nasir Ulwan memberikan ada 3 metode yang bisa diterapkan bagaimana untuk mendidik anak-anak tadi umur-umur antara 10 sampai 14 tahun. Yaitu yang pertama adalah metode penyadaran. Sudah menjadi kesepakatan jika sejak kecil anak sudah diberi pelajaran bahwa kerusakan sosial dan dekadensi moral yang tersebar di seluruh masyarakat Islam, termasuk dalam perencanaan Zionisme, komunisme, sosialisme, kolonialisme, dan faham-faham materialisme, maka pada usia dewasa ia akan memiliki kematangan, memiliki pemahaman dan kesadaran yang menghalanginya melampiaskan hawa nafsu, kerusakan, dan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Menurut mereka, alat-alat perusak itu adalah seks, di mana mereka melancarkan seks ke depan. Bioskop, panggung sandiwara, majalah, surat kabar, berbagai acara televisi yang seronok, dan juga radio, mode-mode pakaian, penyebaran poster-poster telanjang, dan sarang-sarang prostitusi. Mereka gencarkan itu, mereka promosikan itu, biar dilihat oleh anak-anak kita, apalagi anak-anak yang pubertas tadi. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hindari. Kemudian yang kedua adalah metode peringatan. Sebagai pendidik atau orang tua, memperingatkan kepada anak-anak kita akan bahaya yang muncul akibat perzinaan. Bahaya yang muncul akibat pelampiasan nafsu seks tanpa batas dan hubungan yang haram itu. Apa bahayanya? Kasih tahu, ingatkan kepada anak-anak kita. Bahaya kesehatan. Ada penyakit kencing nanah, ada penyakit sifilis, ada penyakit kanker kelamin, ada penyakit kematangan seksual terlalu dini,
Karena sudah biasa melihat itu, ada kematangan seksual terlalu dini yang mengakibatkan gangguan jasmani, gangguan jiwa, serta penyakit-penyakit saraf. Bapak Ibu, ingatkan pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah bahaya psikis dan moral. Untuk bahaya psikis dan moral ini terjadi penyakit kelainan seksual. Ada lesbian, ada homoseks yang kita lihat mungkin di negara-negara barat atau Eropa. Sering saya katakan bagaimana orang laki-laki bersama laki-laki, wanita dengan wanita. Malahan mereka ingin nikah, ya Allah, sudah kebablasan. Di luar dari fitrah manusia yang sehat. Termasuk di dalamnya adalah penyakit gila seks. Ya. Bahaya sosial itu adalah terancamnya keluarga dan kepunahan. Orang ingin hidup mandiri tanpa nikah. Kalau ingin anak, ambil saja. Itu pun kalau mau. Ada orang bilang katanya single parent. Ya Allah, bahwa nikah mempunyai anak itu adalah merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk melestarikan keturunan ke depan. Ya, ini. Kemudian zalim terhadap janin dan anak. Mengapa tidak zalim? Mengapa tidak kepada anak ini? Mereka bebas melaksanakan aborsi. Aborsi adalah hak pribadi. Kalau mau pergi mengaborsi. Tidak jadi masalah. Begitulah mereka itu. Ya, anak juga itu dizalimi oleh mereka lahir. Yang lahir di mana? Lahir di mana ayahmu tidak tahu ayahnya. Di mana ibumu tidak tahu ibunya. Tidak tahu orang tuanya. Begitu lahir di rumah sakit, pergi dia atau diberikan dia ke panti asuhan. Anak siapa? Anak panti asuhan. Tidak tahu ayah, tidak tahu ibu. Berapa banyak ini terjadi. Ya mungkin kita belum begitu banyak. Tapi kalau di masyarakat barat, hal itu sudah biasa. Anak tidak mengetahui ayahnya. Anak tidak mengetahui ibunya. Begitu lahir di rumah sakit ditinggal dia. Diurus oleh negara. Kemudian berada dalam kesengsaraan. Tentu terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Orang yang melakukan hubungan haram tadi, prostitusi itu keluarganya akan menjauhi mereka. Hubungan kerabatan menjadi terputus karenanya. Ingatkan kepada anak-anak hal-hal yang demikian itu bahaya sosial. Termasuk adalah bahaya ekonomi. Lemahnya kekuatan diri, yaitu menderita penyakit otak, penyakit fisik, penyakit moral, dan penyakit jiwa. Yang seharusnya masa-masa muda adalah mengeluarkan potensi-potensi ini untuk dapat meningkatkan kualitas ekonomi. Tapi karena sudah rusaklah generasi ini. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak heran kalau suatu negara sangat-sangat sedih karena pada tahun sekian generasi bangsa sudah tidak ada lagi ke depan. Akhirnya apa? Mengimpor generasi-generasi dari negara-negara yang lain. Karena apa? Karena itu orang sudah tidak mau melahirkan, masa bodoh. Itulah faham-faham materialisme yang dimasukkan kepada mereka. Sedikitnya pendapatan.
Kalau orang yang sudah begitu. Kemudian pencarian rezeki yang tidak halal. Kalau sudah terlibat di dalam prostitusi, terlibat di dalam seks bebas, maka tentu pencarian rezeki yang halal tidak diopen lagi. Tapi bagaimana mereka mencari harta walaupun tidak halal? Termasuk bahaya bagi agama dan kehidupan ukhrawi di sini. Bahaya bagi agama dan bahaya bagi kehidupan ukhrawi. Orang yang sengaja tidak nikah dan tidak menyucikan dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah, tidak menjaga dirinya dari syahwat dan fitnah, akan terkena 4 kehinaan yang indikasinya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Iyyakum waz-zina." Jauhlah kalian zina, fa inna fihi yaqta' 4 khisal. Karena zina ini dapat memutuskan 4 hal. Apa yang 4 hal ini? Pertama, yudhibul baha 'anil wajh, yaitu menghilangkan kewibawaan muka. Tidak ada wibawanya lagi orang itu. Hilang kewibawaannya. Karena apa? Karena perbuatan zina. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yaqta' ar-rizq. Memutuskan rezekinya. Seret rezekinya. Putus. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, wa yaskhat ar-rahman. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, murka kepada dia. Dimurkai dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Rasulullah mengatakan, wa yusabbib al-khulud finnar. Menyebabkan dia kekal berada di dalam siksa api neraka. Na'udzubillah. Itulah 4 hal yang disebabkan karena perbuatan zina. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bahaya ukhrawi lainnya, ketika melaksanakan zina, ia terlepas dari ikatan iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia mukmin, maka sesungguhnya ketika berzina imannya hilang dari dirinya. Dan apabila seseorang terus-menerus melakukan maksiat tanpa bertaubat sampai datang saat kematiannya, maka Allah akan melipat gandakan siksaan baginya pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati hamba kekasih Allah. Apa katanya? Walladzina la yad'una ma'allahi ila'an akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ciri ibad ar-Rahman adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan lain selain Allah. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya illa bil haqq, kecuali dengan benar. Wala yaznun. Allah berfirman, dan mereka-mereka ibadur rahman itu tidak melakukan zina. Selanjutnya Allah berfirman, wa may yaf'al dzalik. Barang siapa yang melakukan hal itu yang disebutkan di atas tadi, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan oleh Allah siksanya nanti pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana,
dan dia kekal di neraka itu dengan terhina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah tanggung jawab kita sebagai pendidik atau orang tua terhadap anak-anak kita, terutama sekali anak-anak yang umur antara 10 sampai 14 tahun atau masa-masa pubertas. Untuk ini, maka mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita, merawat anak kita, karena anak kita sesungguhnya adalah anak-anak yang nanti akan kita harapkan bersama menjadi anak yang saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.